Hari ini saya akan membahas satu buku yang baru terbit, ya, Percakapan dengan Diponegoro. Yang paling kanan adalah Mayor de Stures, dia adalah menantu de Kock, Panglima de Kock, dan di paling kiri ada Johan Jacob Roeps, Kapten Infanteri, yang menjadi penerjemah resmi untuk tentara Belanda. Ya. Dan mereka punya tugas untuk mengawal Diponegoro dari Magelang sampai Batavia, ya, Jakarta. Ya, ini adalah gambar yang sangat terkenal sekali. Kita sudah lihat film Mencuri Raden Saleh, ini dari gambar Raden Saleh mengenai penangkapan Diponegoro di Magelang, ya, pada hari Minggu 28 Maret 1830, ya. Dan di dalam rentang waktu kira-kira 2 bulan antara akhir Maret sampai pertengahan Juni 1830, terus menerus ada orang Belanda, ada orang perwira Belanda, dan satu perwira Jerman, Julius Heinrich Noelle, seorang letnan 2, yang mengawal Diponegoro dari Magelang, di mana dia tertangkap pada hari Minggu 28 Maret sampai tiba di Manado pada 13 Juni 1830. Dan belakangan juga ada satu percakapan yang jauh lebih singkat, hanya sejam atau 2 jam, antara anak bungsu dari Raja Belanda, Willem II, dengan Diponegoro di Fort Rotterdam, Makassar. Ya, jadi ini adalah bahan-bahan yang sangat menarik sekali dan sangat penting untuk membuat satu film mengenai Diponegoro seperti Diponegoro 1830 film komik, atau membuat satu film layar lebar. Ya, mari kita lihat film dari Mas Subianto dan Gata Mahardika, Diponegoro 1830, film yang merujuk dan mengkisahkan bagaimana suasana batin Diponegoro, bagaimana keadaan kejadian waktu ditangkap secara cedera, secara pengkhianat di Magelang pada hari Minggu 28 Maret 1830, ya, oleh de Kock. Sesudah 3 minggu persahabatan dan halal bihalal, waktu dia ditangkap, disuruh tangkap oleh de Kock, salah satu tindakan yang dirasakan pengkhianatan besar oleh Diponegoro. Sepertiga dari babad autobiografi ditujukan kepada kejadian di Magelang. Dan Diponegoro diajak oleh de Kock untuk naik kepada kereta dari Residen Kedu, Valk, untuk dibawa ke perbatasan dengan Semarang di Jambu, dikawal oleh 2 perwira Belanda. Salah satu adalah de Stures, menantu de Kock, dan yang lain adalah Johan Jacob Roeps, penerjemah resmi untuk tentara Belanda. Dan juga ada Roto, ponakawan yang membawa kotak siri Diponegoro, sesuatu yang sangat digemari pangeran. Jadi kita lihat adegan pertama, ya, Stadsi Kuds, kereta dari Valk, dari Residen, yang dikawal oleh 2 perwira Belanda yang duduk bersama Diponegoro di dalam, membuat satu jarak pertama, ya, dari Magelang sampai ke Jambu, di mana Diponegoro ditandu melalui Gunung Jambu sampai ke bawah ke jalan besar dari Solo sampai ke Semarang, ya. Dan waktu di dalam kereta, Diponegoro seperti mengeluh, bagaimana saya sampai begini, ya, bagaimana nasib begitu apes sampai saya dikhianati oleh Panglima begitu. Tapi juga ada unsur keikhlasan, ya, keikhlasan dari seorang satria. Dan pada sore hari mereka sampai ke Fort de Ontmoeting di Ungaran, dan pertama kali Diponegoro dipersilakan naik ke Balawerti untuk membuat untuk Maghrib, untuk membuat Maghrib pertama, the evening prayers, ya, sebelum dipersilakan makan dengan komandan, ya. Dan waktu makan dengan komandan, seorang kapten, dengan de Stures dan Roeps di meja ditoto seperti barat, ya. Sangat
sangat sopan santun ya di Ponorogo. Mereka heran dia bisa memakai garpu dan sendok dan ya semua peralatan untuk makan seperti orang Eropa. Ya, dan itu membuat kesan yang sangat dalam. Seorang pangeran yang walaupun panglima perang dan merusak Belanda, ada 15,000 orang Belanda meninggal, 18 orang Eropa dan 17 Hubtruppen, di Ponorogo masih tetap sopan santun. Jadi ini adalah ya adegan ketiga sesudah dari penangkapan di Magelang, dibawa ke perbatasan di Tandu melalui Gunung Jambu, lantas ke Jalan Raya dari Solo sampai Semarang, dan bermalam satu malam di Ungaran ya dengan komandan kapten dari Fort On Muting ya. Dan sesudah itu di Ponorogo dikawal sampai ke Semarang, di mana dia seminggu di Bojong ya, di keresidenan ya Wisma Perdamaian sekarang ya. Dan di sana dia dijamu dengan sopan santun oleh residen istri Radhanayu Retnaningsi, anak dari Bupati Keniten dekat Madiun, dipersilakan bergabung lagi dengan di Ponorogo. Dan kita lihat adegan dari Ponokawan sedang membuat jamu untuk di Ponorogo yang untuk mengobati dia punya malaria tropis yang parah. Tapi juga diwawancarai oleh The Steers dan Roops mengenai bagaimana asal-usul dari perang di Ponorogo. Mengapa sampai ada pemberontakan, mengapa sampai ada serangan biadab oleh Belanda terhadap Tegarejo pada hari Rabu 20 Juli 1825 ya. Tahun depan 200 tahun dari pecah perang di Ponorogo ya. Jadi ini adalah inti dari dakbuk dari The Steers untuk tahu mengenai isi hati, isi otak seorang di Ponorogo, Panglima Perang Sabil, supaya mereka bisa lapor kepada Gubernur Jenderal untuk tahu lebih dalam mengenai bagaimana pandangan seorang inlander, seorang Jawa yang saleh ya, supaya mereka bisa mengatasi dan menghindari salah satu kejadian seperti itu lagi ya. Jadi ini adalah adegan ketiga sampai ke Bojong di Semarang, dan keesok hari akan ke Batavia antara 5 sampai 8 April, naik kapal uap Vanda Capella dari Tanjung Mas, dermaga dari Semarang sampai ke Batavia ya. Jadi ini adalah itu adalah salah satu kisah yang berdasarkan di atas laporan yang nyata dari seorang The Steers. Ya, sesudah seminggu di Bojong, di mana di Ponorogo diberlakukan dengan sangat sopan santun oleh residen Peter Leclerc, dan banyak diwawancarai oleh The Steers dan Roops mengenai asal-usul perang dan bagaimana terlaksana itu serangan terhadap Tegarejo pada 20 Juli 1825. Di Ponorogo dipersilakan untuk turun ke dermaga. Dermaga adalah Tanjung Mas ya, dan di dermaga ya ada catatan dari The Steers dan Roops bahwa suasana hati di Ponorogo tampak baik, tetapi dia tidak banyak bicara ya, seperti selama perjalanan dari Magelang sangat diam dan hanya mengelus sedikit ya. Seraya melihat banyak orang di dermaga yang berkerumunan, banyak orang yang sangat curious dan ingin melihat sosok dari Panglima Perang Sabil, dia menutup muka dengan tali dari sorban ya, dari
ya sebagian kain dari sorban supaya orang tidak bisa melihat muka, dan itu mengakibatkan salah satu kekecewaan besar di kerumunan yang datang ke dermaga untuk lihat Diponegoro sedang berangkat ke Batavia di atas kapal uap, kapal setan katanya, sebab ada banyak api, banyak asap yang dikeluarkan. Salah satu kapal uap pertama di dalam dinas dari Hindia Belanda. Jadi ini mencerminkan zaman modern yang bisa menaklukkan Diponegoro pada 5 tahun perang, ya, selama Perang Jawa, dan membawa beliau sampai ke ibu kota kolonial. Dan di atas ada satu pembicaraan lagi, ya. Diponegoro menguatkan batin dengan minuman dari Zamzam di lembah Arafat, ya, salah satu sumber air di lembah Arafat, dan bicara dengan Desturs dan Roops, ya. Di atas kapal semua tampak berkenan bagi beliau. Saya sungguh puas apabila orang memperlakukan saya dengan sopan santun seperti ini sambil memandang kami. Tetapi keadaan saya hari ini adalah akibat dari perlakuan yang hina dan biadab saya harus mengalami di tangan dari Residen Smithart yang dungu, Chevalier yang sangat bertindak tidak sopan santun, merusak pagar ayu, membuat banyak onar, apalagi dengan kaum perempuan, ya, di Jogja, dan di trade juga penerjemah resmi untuk bahasa Jawa di keresidenan. Ya, sesudah tiba di Batavia, sesudah 3 hari di Laut Lepas melalui Cirebon, dari Semarang, 3 hari 2 malam, Diponegoro tiba di areal untuk membangun sau di Laut Lepas dari pasar ikan, ya. Dan ada banyak sekali, ada semacam repetisi dari apa yang terjadi di Semarang, di dermaga di Tanjung Mas, di mana ada banyak warga dari ibu kota, warga Eropa, warga Indo, mungkin warga juga Tionghoa, yang sewa kapal kecil untuk datang untuk melihat Diponegoro sedang dibawa dari kapal ke dermaga untuk naik stasi Quds dari Van den Bosch, dari Gubernur Jenderal, yang akan membawa beliau ke Stadhuis, ya, sekarang Museum Sejarah Jakarta di Fathahillah, ya, di mana dia akan ditahan selama 3 minggu, ya. Dan di sana adalah adik dari nakhoda dari Van der Capella, kapal uap Van der Capella. Nakhoda adalah Andrew Davidson, seorang Scot, Skotlandia, dan adiknya adalah seorang pengusaha Inggris namanya George Frank Davidson, dan dia membuat satu memoir, Recollections of Trade and Travel in the Far East, ya, yang dia publikasikan 1846, ya. Dan dia lihat, aku melihatnya turun di pelabuhan Batavia dari kapal uap yang membawanya dari Semarang. Kereta kuda Gubernur Jenderal sedang menunggu, dan ajudannya sudah berada di dermaga untuk menerimanya. Dari kereta kuda itu dia dibawa ke penjara. Penjara itu adalah Stadhuis, ya. Ada satu sayap dari Stadhuis, sayap barat, yang khusus untuk dinas kepenjaraan dari ibu kota kolonial.
Di paling bawah adalah untuk kriminal, paling bawah di mana Kiai Mojo dan 62 dari pengikut ditahan selama hampir lebih dari setahun, dari Januari 1829 sampai Februari 1830, waktu mereka dipindahkan pertama ke Ambon dan seterusnya ke Manado dan seterusnya ke Tondano dan Tonsea Lama di Minahasa. Dan di sedikit lebih atas ada penjara perempuan di mana Cut Nyadin ditahan pada awal abad 20. Lantas di paling atas ada apartemen pribadi dari Kepala Bui yang harus dikosongkan oleh Kepala Bui. Sumpamanya ada seorang sosok pun Eropa pun Indonesia yang datang dari status tinggi, dari orang yang punya status tinggi seperti di Diponegoro. Jadi dia dibawa konon ke penjara, ke State House, tempat dia diasingkan dari State House, tapi tidak seorang pun tahu kemana dia akan diasingkan. Manusia yang malang. Ia berhenti sebentar setelah turun ke jalan dari kereta. Jelas tidak rela. Ini adalah George Frank Davidson yang sedang cerita. Memasuki gedung besar yang terlihat seram itu. Memandang sekeliling dan karena melihat tidak ada kesempatan untuk lolos, untuk menghindar, untuk raib, untuk kabur, lalu melangkah masuk. Beberapa pengawal Belanda mengikuti. Sebelum pejabat yang berwenang menyuruh pintu ditutup. Kuliah pemimpin yang kala ini dengan dua istrinya. Konon dua istrinya ada Radanayu Retnaningsih dan Radanayu Dipoyono yang bukan istri tapi adik perempuan Diponegoro sedang masuk di dalam gedung yang seram itu. Jadi apa yang terjadi selama 3 minggu ini, dari 8 April sampai ke 3 Mei, waktu Diponegoro dibawa lagi ke dermaga untuk naik ke kapal perang Covert Pollux yang akan membawa beliau dan 19 pengikutnya sampai ke Manado. Satu pelayaran yang akan makan waktu 6 minggu di bawah jaga dari ajudan dari Gubernur Jenderal Van der Bos, yaitu Letnan II Julius Heinrich Knolle. Itu adalah adegan yang berikutnya. Jadi selama 3 minggu apa yang terjadi di State House? Diponegoro datang dengan 19 pengikut. 3 adalah keluarga inti. Dia adalah Radanayu Retnaningsih, istrinya. Satu-satunya yang ikut ke pengasingan. Lantas ada Radanayu Dipoyono, adik dari Diponegoro, dan dia punya suaminya Raden Tumenggung Dipoyono yang lahir 1804 dan kontemporer dengan adik Diponegoro yang baru saja meninggal sebelum perang sebagai Sultan Jogja, yaitu Hamengkubuwono keempat. Dan yang lain adalah pengikut, ponakawan, 6 ponakawan, 1 juga untuk Dipoyono, dan semua yang lain adalah pelayan, orang yang cuci, orang seperti Ongko Merto yang menjadi koki di Diponegoro, dengan istrinya yang status lebih tinggi, dan semua pengikut dan ponakawan tidak tinggal di dalam dua kamar yang di dalam dari apartemen Kepala Bui, tapi di areal asrama dan tempat-tempat gudang dari State House, Dan salah satu yang terjadi adalah bahwa Diponegoro dilukis oleh Bick, Anthony Adrianus Johannes Bick, Jan Bick adalah seorang pelukis yang pernah ikut di dalam Komisi Reinwarth sebagai pelukis profesional. Dia training, dia magang seperti pelukis untuk porselen, jadi harus dengan kilat
ambil persamaan dari apa yang dia sedang dilukis, dan dia membuat satu potret yang sangat mengesankan dari Diponegoro, satu sketsa dengan pakai pensil, dengan Diponegoro dengan semua kebesaran, dengan sorban dan jubah dan baju kokok dan keris yang adalah di dalam sabuk cinde, keris Kanjeng Kiai Bondoyodo, Pusaka Ageng. Dan ini akan menjadi salah satu warisan dari 3 minggu Diponegoro di Stadthaus. Jadi gambar big ya, sangat penting sekali ya, sketsa dari hidup langsung persamaan Diponegoro pada waktu itu, pada ujung April 1830. Nanti kelak belakangan akan menjadi sketsa rujukan untuk pergerakan nasional. Sudah ditunjuk oleh Suwadi Soreningrat, Gerja Dewantoro dan IFI Dasdeker, pendiri partai Indische Partai, bahwa sosok Diponegoro sangat layak untuk dihargai sebab ada 3 sisi yang sangat penting bagi pergerakan nasional. Sisi dari bau-membau dengan wong cilik, itu bisa didengarkan oleh Partai Komunis Indonesia. Sisi dari iman sebagai seorang Islam dan panglima pemimpin perang Sabil, itu bisa didengarkan oleh Partai Sarekat Islam dan Partai Sarekat Islam ya, supaya ini bisa dipakai sebagai tuladan waktu PSI ada kongres di Jogja pada 1931, dan Diponegoro sedang menunjukkan jalan ke Masjid Agung. Dan juga nasionalis. Diponegoro mempertahankan dengan gigih budaya, bahasa dan kepribadian Jawa, kejawen. Dan itu bisa dijawantakan di dalam satu bingkai nasionalis Indonesia ya. Jadi warisan dari Diponegoro yang di Stadthaus sangat penting sekali. Dan juga selain warisan dari gambar, Diponegoro melayangkan 2 surat. Satu surat kepada ibunda Radanayu Mangkarwati yang hanya 15 tahun lebih tua daripada beliau, yang saat itu ada di Jogja, dan juga kepada putra sulung Pangeran Diponegoro Muda yang pada saat itu ada di Kedu, dan belakangan akan 1834 akan diasingkan pada pertama ke Sumeneb, dan 1851 ke Ambon di mana dia meninggal. Dan di dalam surat itu Diponegoro merujuk kepada kepentingan bahwa keluarga dihargai dan keluarga didukung, dan ada kompak antara semua anak dan cucu Diponegoro supaya semua bisa mengatasi tantangan pasca perang dari hidup. Dan dia bilang langsung kepada Pangeran Diponegoro Muda bahwa putrinya, janda daripada Gusti Basa adalah kakak dari Sentot yang tewas sebagai panglima Diponegoro dalam perang, harus dinikahkan lagi dengan salah satu panglima muda, Basa Gondokusumo, anak dari Danurejo kedua Pati Jogja, yang belakangan akan menjadi Danurejo 5 Pati Jogja, yang dari 1847 sampai 1879 ini harus dinikahkan supaya dia ada pelindungan ya, itu janda dari Gusti Basa ya. Jadi kita bisa lihat apa sebenarnya isi otak seorang Diponegoro waktu sedang di Stadthaus dan di ambang pintu berlayar dalam pengasingan. Jadi akhirnya Diponegoro sudah siapkan diri dengan 19 pengikut untuk naik kapal perang Pollux pada 3 Mei, hari Senin 3 Mei, yang akan membawa beliau ke pengasingan di Manado. Dan menarik sebab salah satu rujukan terakhir untuk keluarga adalah yang di paling kiri, Rups ditunjukkan
sebagai orang yang bisa dipercaya oleh keluarga. Orang yang apik, orang yang jujur, orang yang fasih bahasa Jawa, yang bisa menjadi penasihat untuk keluarga Diponegoro dalam situasi yang porak-poranda pasca perang. Ya. Dan ini adalah salah satu warisan di mana Rubes yang dititip 2 surat kepada Mangkurawati dan Pangeran Diponegoro Muda untuk dibawa lagi ke Mataram, dibawa lagi ke Jawa Tengah Selatan. Sebenarnya tidak bertugas lagi di Jawa Tengah Selatan, tapi dikirim langsung ke Belanda, ke Zeeland untuk bergabung sebagai perwira staf untuk de Kock di Zeeland untuk mencegah bahwa tentara Prancis masuk ke dalam negeri Belanda waktu saat ada bentrokan mengenai Belgia yang baru merdeka, dan Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Belgia itu. Jadi ini adalah sebab bahwa 2 surat dari Rubes tidak ada di Arsip Nasional di sini, tapi ada di Arsip Akademi Militer di Breda. Sebab pada akhirnya semua bundel dari surat-surat Rubes sebagai penerjemah untuk tentara Belanda di Hindia Belanda, dan juga pasukan gerak cepat dari Lebron de Vexela di Sleman, semua dikumpulkan di Akademi Militer Breda. Ya. Jadi Diponegoro berlayar, ada warisan yang menarik sekali, berlayar 6 minggu di bawah pengawasan dari ajudan militer Van der Boes, ajudan militer Jerman, Julius Heinrich Noelle, dan ini akan menjadi rujukan dari salah satu video baru. Ya. Dan waktu Diponegoro tiba pada 12 Juni, turun dari kapal 13 Juni dan masuk ke Fort New Amsterdam di Manado. Itu akan menjadi tempat di mana dia selama 9 bulan akan menulis babad Diponegoro, babad autobiografi. Jadi ini adalah kisah dari Diponegoro, kisah dari 2 sosok yang mengawal The Stuarts di kanan, Rubes di kiri, yang menjadi saksi mata dari salah satu adegan yang paling penting di dalam babad Diponegoro.